Sayang, kamu ada di sini. Pekik Saga dengan kaget. Dia tak menyangka jika sang istri akan ada di kantornya. Oh, ini alasan dia sejak tadi menyuruh cepat kembali ke kantor. Dasar dia saja yang tidak peka. Suami macam apa dia, maka bersiap saja mendapatkan omelan dari wanita cantik itu. Saga tergesa mendekati sang istri, lalu membawa wanita yang cemberut itu ke dalam pelukannya. Tak peduli dengan kedua gadis resepsionis yang melongo kaget, dan tatapan aneh para karyawan yang melihat mereka. Dalam hati mereka tentunya heran, siapa wanita muda yang tengah dipeluk oleh bos mereka. Apa yang kamu lakukan pada nyonya, kamu biarkan beliau menunggu di bawah. Sergah Sam dengan kesal. Melihat gelagat dua wanita yang tampak ketakutan itu sudah pasti mereka tengah dilanda rasa bersalah. Menambah kerjaan orang saja, batin Sam kesal. Maaf Pak, saya tidak tahu jika itu nyonya muda, salah satu wanita itu terbata-bata. Dia tak berani menatap wajah Sam yang sudah masam. Sudah pasti dia juga akan kena semprot sang bos, jika sampai sang istri tercinta kenapa-kenapa. Sam juga yang akan mendapatkan amukan sang bos. Kenapa tidak bertanya, tunggu saja bos pasti akan memecat kalian. Ancam Sam, dan menambah ketakutan pada dua wanita itu. Ingin rasanya Sam memecat dia sekarang juga, tapi dia tidak ada hak untuk melakukan itu semua. Gimana Sel? Mereka berbisik-bisik saat Sam sudah pergi. Matanya tak henti mengamati sang bos dan wanita yang ternyata adalah istri bos itu. Kenapa hidup mereka sial? Itulah akibatnya jika jadi orang terlalu julid dan ketus pada orang. Jadi salah sasaran bukan? Nggak tahu Mit. Kamu sih kenapa ketus banget tadi? Jadi gimana ini, kita pasti dipecat Bos Smith, keduanya tampak takut dan cemas. Berharap akan ada keajaiban dari atasannya. Kamu sejak kapan ada di sini? Tanya Saga sembari terus memeluk sang istri. Tak peduli pada orang yang ada di sekelilingnya, yang dia inginkan hanya bisa memeluk Aluna, dan meluruhkan amarah wanita muda itu. Apalagi saat ini sang istri tengah hamil, emosinya sangat tidak stabil. Bisa tiba-tiba tertawa, dan dalam sekejap bisa menjadi menangis. Mas lepaskan, jangan mencoba mengalihkan masalah. Aku belum buat perhitungan sama Mas. Aluna mendorong dada kokoh nan tegap suaminya. Dadanya yang muncul roti sobeknya, yang selalu membuat Aluna panas dingin jika melihatnya. Malu dilihat orang, geram Aluna. Dia bahkan tidak berani menolehkan kepalanya, karena takut dengan tatapan mata karyawan Saga. Biar saja. Ini kantorku, aku mau berbuat apa itu urusan aku yang. Siapa yang berani protes, tukas Saga tak suka. Karena Aluna mengganggu kesenangannya. Dia terpaksa melepaskan pelukannya. Tak mau menambah kemarahan Aluna. Aku sudah menunggu kamu hampir 3 jam Mas, aku lelah, mengantuk dan lapar, Aluna hampir saja menangis. Matanya sudah memanas, kesal jika ingat dua resepsionis dan security itu. Sebegitu hina dan jelekkah dirinya, hingga tak dipercaya untuk menemui suaminya sendiri. Astaga, 3 jam. Kenapa tidak langsung naik ke atas sayang? Maafkan aku ya, seharusnya kamu hubungi aku, biar aku cepat kembali ke kantor. Saga menangkup kedua sisi wajah cantik Aluna, dengan ribuan rasa bersalah di benaknya. Security kamu Mas yang gak percaya sama aku, terus dua resepsionis yang sok cantik itu malah judes sama aku, tak tahan lagi Aluna menangis. Sontak saja Saga menoleh pada dua wanita yang dimaksud oleh Aluna. Tatapannya penuh ancaman. Kurang ajar. Saga segera memanggil Sam yang kebetulan masih menunggu dia. Sam, teriak Saga kencang. Iya bos. Dengan tergesa Sam mendekati Saga. Ada apa? Bereskan dua wanita itu, juga security di depan. Mereka sudah berani tidak menghargai istriku. Kalau perlu pecat tanpa pesangon. Titah Saga tanpa ampun. Mas, jangan dipecat. Kasihan, Aluna memeluk lengan sang suami.
Walau kesal, dia tak akan tega membuat mereka kehilangan pekerjaan hanya karena hal sepele. Biar saja diurus Sam, kita nggak usah ikut campur. Ayo kita ke atas, katanya sudah lapar. Dengan lembut Saga menggandeng tangan Aluna, setelah terlebih dahulu dia menyambar beberapa paperback yang tadi dibawa sang asisten. Jangan dipecat ya Pak Sam, pesan Aluna sembari berjalan mengikuti langkah kaki sang suami. Oke Nyonya, Saga dengan sabar dan telaten menuntun sang istri naik ke tangga. Layaknya sang istri tengah sakit, membuat Aluna geram sendiri. Mas, aku ini nggak sedang sakit loh. Kenapa kamu seolah menganggap aku ini penyakitan? Serga Aluna. Aku nggak mau kalian kenapa-kenapa sayang, sudahlah jangan protes, serga Saga. Dia tak peduli dengan segala protesnya sang istri. Dia tetap saja menuntun sang istri hingga sampai di lantai atas. Menyebalkan, Aluna menepis tangan Saga, saat mereka sudah sampai di bawah. Perutnya masih belum terlihat saja Saga sudah seperti itu posesifnya. Bagaimana jika perutnya nanti sudah besar, mungkin dia akan dibelikan kursi roda sama suaminya. Hei, sayang. Jangan cepat-cepat jalannya, nanti kamu terpeleset. Saga tergesa menyusul Aluna, dan membukakan pintu untuknya. Kemudian Saga meletakkan paperback di atas meja, dan membuka satu persatu. Ayo mau makan yang mana dulu? Mata Aluna berbinar saat melihat banyaknya makanan yang sudah tersedia di meja. Ada sop daging, ada rujak, spaghetti. Mendadak dia kebingungan sendiri, mau makan yang mana dulu? Mau makan sop daging dulu mas, perutku benar-benar lapar. Hampir saja aku tadi pingsan gara-gara kelamaan menunggu kamu, tak henti-hentinya Aluna mengungkapkan kekesalannya. Seharusnya jam segini dia sudah berada di atas ranjangnya yang empuk. Kenapa tadi nggak telepon aku, apa nggak jadi ke rumah mama tadi? Tanya Saga, sembari mengambil makanan buat sang istri. Setelah siap dia mulai menyuapi wanita itu dengan sabar. Aku makan sendiri saja mas. Sudahlah, aku ingin menyuapi kamu sayang. Ayo buka mulut, paksa Saga. Sembari menyodorkan satu sendok penuh makanan untuk sang istri. Mau tak mau Aluna membuka mulut juga. Mama tadi nggak ada di rumah, jadi aku nggak ketemu mama. Oh ya, memang kamu nggak kasih kabar dulu sama mama sayang? Enggak mas, aku pikir mama ada di rumah. Ternyata ada janji dengan dokter kandungan, sesal Aluna. Tanpa sadar makanan dalam piringnya sudah hampir habis. Karena Saga juga sesekali ikut makan dengan piring dan sendok yang sama. Ternyata makan dalam satu piring itu enak dan lezat. Ya sudah, nanti kalau aku libur kita akan ke rumah mama. Saga mencoba menghibur wanita muda itu. Akhirnya habis sudah makanan yang tadi ada di piring mereka. Mau tambah lagi? Tidak mas, perutku sudah kenyang. Mas serius mau nganter aku ke rumah mama nanti? Tentu saja serius, masa aku bohong? Saga memberikan satu cup besar jus mangga pesanan istrinya, tak lupa satu buah sedotan dia berikan juga pada wanita itu. Makasih ya mas. Iya sayang, apa sih yang enggak untuk istriku yang cantik ini? Canda Saga. Tiada detik terlewatkan tanpa merayu sang istri. Sepertinya ada yang kurang, jika dalam satu hari dia tidak menghujani Aluna dengan kata cintanya. Cek, gombal. Serius sayang, tapi kamu nggak lupa minum susu dan vitaminnya kan? Tanya Saga. Karena dia tahu betapa pelupanya Aluna. Susunya tadi aku nggak minum mas, tapi vitaminnya nggak lupa kok. Aluna tersenyum tipis, sebagai ungkapan rasa bersalahnya. Kenapa nggak minum susu? Apa kamu bosan dengan rasanya? Mau aku belikan lagi? Tanya Saga dengan khawatir. Aku tadi sarapannya kebanyakan mas, jadi perutku kekenyangan. Maafkan aku, kata Aluna. Dia memeluk lengan suaminya dengan manja. Ya sudah. Yang penting kamu harus jaga kesehatan dan pola makan kamu, agar tubuh kamu gemuk dan sehat. Saga mengalah lagi. Dia tak mau panjang berdebat dengan istrinya.
Terserah dia maunya apa, yang penting senang dan bahagia. Makasih mas, kamu memang pria paling tampan dan paling bisa aku andalkan di dunia ini. Tanpa ragu Aluna memberikan satu kecupan hangat di bibir sang suami. Dan Saga anggap itu adalah undangan yang tidak boleh dia sia-siakan. Maka dengan segera dia melumut bibir Aluna, panas dan bergairah. Tanpa peduli di mana kini mereka berada. Dan tiba-tiba saja, "Bos, aku sudah bereskan." "Astaga, maaf bos. Aku nggak lihat." Sam seketika membalikkan tubuhnya, saat melihat adegan 21+ live di depan matanya itu. "Sam!" teriakan Saga menggelegar bak suara bom. Pria itu sontak melepaskan ciumannya, dan berdiri gusar sembari menatap pria yang sedang membelakangi dirinya. Ini adalah kali kedua Sam sudah lancang masuk saat dia dan sang istri tengah bermesraan. "Ah, Sam brengsek. Sungguh asisten kurang ajar, berani sekali dia mengacau di ruang kerjaku. Kurang ajar kamu Sam. Kenapa nggak ketuk pintu dulu?" bentak Saga penuh emosi. Ingin rasanya menghajar pria itu, tapi bagaimana nanti dengan Dinara? Pasti adiknya akan marah padanya jika suaminya kenapa-kenapa karena ulahnya. Saga hanya bisa menahan kekesalannya saja dalam hati. "Maaf bos, pintunya terbuka lebar bos. Jadi aku kira tidak sedang terjadi apapun di dalam sini." Sam berusaha untuk membela diri. Dia tak mau terus disalahkan oleh sang bos. "Itu, kan salah dia, kenapa nggak tutup pintu, masa aku terus yang disalahkan?" Sam mengomel dalam hati. Begini amat nasib jadi bawahan. Selalu saja tertindas, selalu saja jadi tempatnya salah. Pria itu masih tidak berani untuk membalikkan tubuhnya menghadap ke arah sang bos. Sam takut dengan tatapan kilat mata Saga, yang seakan mampu mencabik wajahnya. Bahkan tampang Saga lebih menyeramkan dari hantu. "Ini 2 kali kamu bersikap kurang ajar Sam, apa aku tadi mengundang kamu?" sergah Saga lagi. "Apa aku yang menyuruh kamu datang kemari?" "Mas, sudahlah jangan dibuat panjang. Lagi pula ini bukan salah Pak Sam, kamu yang ceroboh." tukas Aluna. Dia kesal karena Saga terus saja memarahi Sam tanpa jeda. Kenapa Saga mudah sekali tersulut emosi? Tak ada hari tanpa marah-marah. Apakah dia saat ini sedang PMS? Tapi sayang. "Mas, jangan memperpanjang masalah. Kamu yang salah, jangan mencari kambing hitam dari orang lain." Aluna melotot kesal. Tak habis pikir dengan Saga, yang terus saja ngotot menyalahkan Sam. "Iya, sayang. Maafkan aku." Saga kembali menatap Sam. "Ada apa kamu ke sini? Beruntung istriku menyelamatkan hidupmu Sam. Dan ini terakhir kali kamu lancang masuk ke dalam ruangan aku. Jika nanti kamu kembali ceroboh akan aku pecat kamu tanpa rekomendasi." Saga melotot. Tak akan ada ampun lagi, dan tak akan ada maaf lagi. Dia adalah bos, apa saja yang dia katakan adalah perintah. Sam seketika membalikkan badannya, dan sontak keder melihat mata Saga yang melotot seperti akan lepas saja dari tempatnya. "Astaga, menyeramkan sekali bos. Menyesal aku, kenapa harus membalik badan. Maafkan aku bos, aku janji tidak akan ceroboh lagi." "Kamu banyak janji Sam, ada apa?" tanya Saga, dan dia segera duduk di singgasananya. Menunggu laporan dari sang asisten. Awas saja jika apa yang dia katakan berita yang tidak penting, akan aku hajar dia. Aku sudah memberikan peringatan pada ketiga orang itu bos, dan mereka sudah meminta maaf. Itu karena mereka tidak tahu jika Mbak Aluna adalah istri bos Saga. Sam berdiri di depan meja kerja Saga. Antara takut dan ragu mengatakan itu semua pada sang bos. "Masalahnya bukan karena tidak tahu aku istri bos Saga Pak Sam, seharusnya tidak begitu bersikap pada tamu. Mereka seolah memandang remeh padaku, dan seolah aku ini sampah yang berbau saja." Mata Aluna kembali memanas. "Cek, kenapa sih orang selalu saja memandang seseorang hanya dari luarnya saja? Sayang, jangan sedih lagi.
Aku akan berikan pelajaran pada orang yang sudah berani menghina istriku yang cantik ini." Saga buru-buru mendekat pada Aluna, dan dia segera saja memeluk tubuh sang istri tercinta. Saga melabuhkan kecupan penuh cinta pada pucuk kepala sang istri. Tak peduli Sam pasti geram melihat tingkahnya. Sam hanya bisa memutar bola matanya dengan malas. Cinta bisa membuat orang waras jadi lebay. Entahlah, dia sendiri juga seperti itu pada Dinara. Sam sudah bucin akut pada Dinara. "Aku kesal Mas sama mereka," Aluna mengadu. Baru kali ini dia mendapatkan penghinaan seperti itu. Sungguh tidak bisa diterima oleh akal sehat. Apakah memang mereka suka menjilat pada orang yang berkedudukan tinggi saja, dan mengabaikan orang yang bernasib kurang beruntung di sekitarnya? "Aku pecat saja mereka ya, agar kamu bisa bernapas dengan lega," tegas Saga. Dia akan melakukan apa saja demi kebahagiaan sang istri. Jika perlu akan dia masukkan mereka ke dalam bui, atas tuduhan perbuatan yang tidak menyenangkan. "Tidak, sudahlah. Aku kesal tapi aku juga tidak mau mereka dipecat Mas." "Sudahlah, lupakan saja semuanya," tegas Aluna akhirnya. Tak mau menambah daftar dosa, dengan menghilangkan pekerjaan orang lain. "Baiklah sayang, terserah kamu saja. Mau pulang sekarang atau nanti?" tawar Saga. Dia sedikit lega karena sang istri sudah tidak lagi sedih. "Apa kamu sedang tidak ada kerjaan?" tanya Aluna lagi. Bukan menjawab, dia malah melontarkan pertanyaan pada sang suami. "Kamu boleh pergi Sam," usir Saga. Karena dia masih ingin bersenang-senang dengan sang istri. "Baik bos," dengan sedikit kesal Sam keluar dari ruangan sang bos. Bahkan Saga tidak menawarkan makan siangnya pada sang asisten, mana perutnya benar-benar lapar dan ingin segera diisi. "Dasar bos laknat. Aku kunci sebentar yang pintunya." Saga bergerak mendekati pintu dan menguncinya. "Mau apa Mas? Kenapa kunci pintu segala?" tanya Aluna curiga. Melihat gelagat sang suami yang sangat mencurigakan, dia takut sendiri. "Mau apa lagi kalau bukan mau menyenangkan istriku?" Saga dengan cepat dan sigap menggendong tubuh sang istri, ala bridal style dan membawanya ke kamarnya. "Tapi Mas, ayolah sayang, aku merindukan aroma tubuhmu. Satu ronde saja ya." Saga merayu. "Baiklah, hanya satu ronde saja," Aluna mengalah. Dan keduanya masuk kamar, untuk mendaki Gunung Himalaya berdua. Tak peduli di mana mereka sekarang berada, yang jelas semua hasrat harus segera dituntaskan. Daripada kepala cenat-cenut karena harus menahan gairah. Sam terus saja menggerutu, kala dia sudah pergi dari ruang kerja sang bos. Dan dia menghempaskan bokongnya di kursi kerjanya. Dia memijat pelipisnya yang berdenyut-denyut karena baru saja melihat live streaming yang membuat dia panas dingin. "Apa salah dan dosaku ya Tuhan, hingga punya bos yang kejam dan laknat. Bisa-bisanya berbuat mesum di kantor. Apa tidak sadar, mataku ini sudah beberapa kali ternoda. Lalu bagaimana sekarang, adik kecilku pun ikut terpancing. Siapa yang mau tanggung jawab?" Sam terus saja menggerutu dalam hati, dan ponselnya tiba-tiba berbunyi. Senyumnya mengembang saat melihat sang pemanggil yang ternyata adalah sang istri. Kebetulan wanita itu melakukan panggilan video. "Halo sayang," sapa Sam, tanpa semangat sama sekali. "Mas, kenapa lemas begitu? Ada apa, kamu lelah ya?" tanya wanita di ujung telepon. Wanita itu terlihat cemas menatap suaminya. "Iya sayang, aku lelah dan tersiksa," tukas sang suami. "Tersiksa kenapa? Kamu merindukan aku Mas?" Dinara yang tengah tiduran di ranjang tersenyum menggoda. Apalagi wanita itu terlihat hanya memakai tank top dan celana pendek saja, membuat Sam semakin tersiksa. "Astaga sayang, kamu kenapa pakai baju seperti itu sih? Apa kamu ingin menyiksa aku?" Sam menggeram. Dinara mengernyit heran. Dia sudah terbiasa berpakaian seperti itu saat berada di dalam kamar. Lagi pula tak ada pria yang lain di rumah selain dirinya. "Kenapa Mas,
aku biasa begini, kan? Kenapa kamu aneh sekali? Aku tadi nggak sengaja melihat abang kamu sedang bercumbu mesra dengan... Apa mas, abang main gila di dalam kantor? Dasar kurang ajar, aku akan buat perhitungan dengan abang. Berani banget berkhianat dari Aluna. Apa sih hebatnya wanita itu? Apa dia lebih seksi dan lebih cantik dari Una? Belum selesai Sam menjelaskan, Dinara sudah mencak-mencak tidak karuan. Wanita itu sampai turun dari ranjang, dan berjalan mondar-mandir di kamarnya. Tapi sayang, Sam kembali memijat pelipisnya yang semakin berdenyut. Tak tahu harus menjawab apa. Maka dia biarkan saja Dinara melampiaskan kekesalannya, nanti setelah dia capek bicara, baru Sam akan kembali menjelaskan. Sudahlah mas, kamu jangan mencoba melindungi abang. Walaupun ia bos dan kakak ipar kamu, tapi jangan berharap bisa melindungi perbuatan jahatnya, sengit Dinara. Tatapan matanya yang tajam, benar-benar mematikan. Dan Sam sontak saja menciut nyalinya. Sayang, aku belum selesai bicara. Atau jangan-jangan, kamu sama saja seperti abang mas, kamu juga punya wanita lain di kantor sana. Bibir wanita itu bergetar, sepertinya sebentar lagi akan menangis. Hua, mama. Sam jahat, dia punya kekasih di kantor. Teriak Dinara dengan kencang. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.